Siapa yang mengenal sifatnya adalah tanazul, adalah turunan pancaran dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengenal sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya siapa yang mengenal kudrat iradatnya adalah pancaran daripada kudrat iradatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah tajallinya kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mengenal, akan tenggelam dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana? Pusing gak? Nggak? Wah keren, murid abah emang top. Love you ya. Apa? Sarang hiu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu kali datang seorang Arab Badui lagi kepada Nabi, tapi Arab Baduinya lain dengan Arab Badui yang pertama. Arab Badui pertama maqam mahabbahnya sangat tinggi. Sedangkan Arab Badui ini baru belajar mahabbah, cinta. Datang kepada Nabi, hadisnya sahih riwayat Abu Nuaim, Baihaqi dan lainnya. Kata dia, "Ya Muhammad," tuh Badui kan? Maka dulu abah guru sekumpul nggak suka kalau ada orang manggil nama Nabi Muhammad tanpa Sayyidina. Sesekali boleh dalam syair, dalam ungkapan salawat umum, tapi dalam menghikayatkan pakaikan Sayyidina atau Maulana atau Habibna atau Nabiyuna. Adab kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Arab Badui ini? "Ya Muhammad, apa bukti jika engkau seorang Nabi Allah?" Minta bukti dia. Maka yang suka minta bukti Badui ente ya. Orang kampung namanya, nggak cerdas, kurang yakin nama Rasulullah. Tapi Rasulullah menghargai semua orang, mau Badui yang pintar, mau Badui yang itu kalau nyebut di sini apa tuh, sengak ya, suka nantang. Tapi Nabi tidak pernah hatinya menolak, Nabi terima semua. Itulah hebatnya Nabi. Lain dengan kita kalau ada orang begitu kesel kita. Apa kata Nabi? Kamu maunya apa? Nabi tantang balik. Tapi jangan tantang balik kita ya. Itu cuma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Arab Badui, dia lihat-lihat keliling, nggak ada apa-apa kecuali pohon kurma. Maka dia katakan, "Ya Muhammad, itu ada pohon kurma, panggil sini." Uduh, ngeri kali ini orangnya. Untung yang ditantang seorang nabi, dan nabinya bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk jin dan manusia. Nih jin ada yang hadir Pak, yang di bukit itu tuh ada yang hadir, di bukit sana juga ada yang hadir, bukan sotoy, tanya aja sama ahlinya ya. Assalamualaikum ayuhal jan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus kepada jin dan manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Alam itu ada fam-famnya, ada fam nabat. Apa arti nabat? Tumbuh-tumbuhan. Ada Adam, ada jin. Ada apa lagi? Yang di atas itu namanya apa? Bintang-bintang, nujum. Semuanya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya Nabi Muhammad bukan hanya kita. Suatu kali ada anjing lewat. Anjingnya lucu-lucu, tapi ganggu sholat. Cuma ada anjing yang tidak ganggu sholat. Apa kata Nabi? Laula annaha ummatun minal umam la amartu biqatliha. Seandainya si anjing-anjing itu bukanlah umat di antara umat-umat, tentu aku memerintahkan untuk membunuhnya, membinasakannya. Berarti si guguk pun juga umat.
Jadi kita nggak boleh karena anjing najis terus kita sembelih, nggak boleh ya. Kita kemudian zalimi, nggak boleh. Karena dia juga umat. Onta umat, makanya onta datang kepada Rasulullah ngadu. Bedanya onta ngadu masalah lapar sama beban. Ngomong si onta, ya Rasulullah, bebanku sangatlah banyak, tapi makanku sedikit, tuanku pelit. Kalau bahasa Jawanya apa Ustaz? Pelit, medit gitu. Ada yang lebih jelek dari itu gak? Kalau bahasa Arabnya syahih, pelit, bakhil. Di atas bakhil itu syahih. Syahih itu gak hanya pelit ke orang, ke badannya dia pelit. Itu syahih. Dan orang yang paling syahih adalah disebut nama baginda, dia tidak bersalawat. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang paling bakhil, paling apa tadi? Medit. Aduh, jelek banget ya. Orang paling pelit itu disebut namaku, yang mana dia ada semua karenaku. Dia tidak berterima kasih kepadaku. Maka salawat kita bentuk terima kasih kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui nantang Rasulullah, ya Muhammad, itu ada pohon kurma, panggil aja sini kalau emang ente seorang Rasul rahmatan lil alamin, Rasul Rabbil alamin. Nabi Muhammad senyum aja, itu kan umatnya. Itu pohon ada ruh, namanya ruh nabat. Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani dalam kitab Sirrul Asrar menyebutkan ar-ruh an-nabati, ada di situ. Sedangkan di hewan ar-ruh al-hayawani ada semua, dan itu ada nama-namanya. Rasulullah yang nyimpan namanya. Nama ini yang dibagi-bagi kepada kekasih-kekasihnya. Dipanggil oleh Rasulullah, oi pohon kurma. Cuma karena saya tidak tahu nama pohon ini, saya nggak bisa manggil dia, oi pohon. Nggak datang dia. Wajar, kita bukan Nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Rasulullah, datang itu. Coba zaman sekarang keramat begitu ditunjukkan, wah abah langsung disembah orang. Ini Allah ini. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun hanya mengajarkan tauhid di Mekah? Supaya sahabatnya tidak menyembahnya. Meskipun babullah, pintu menuju Allah, hanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi la sabil ilaihi illa min babih. Tidak ada lagi jalan mengenal Allah kecuali melewati Rasulullah SAW. Maka seberapa kenal seseorang kepada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejauh itulah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Rasulullah, itu pohon kemudian bersujud sampai kepada Rasulullah. Jalan, coba bayangin pohon jalan, horor semua ya. Bisa-bisa bubar pengajian kita ya. Hujan turun aja bubar kok. Ntar ada masa pengajian hujan turun bubar nggak? Ntar kita lihat ya. Ada masanya nanti. Hujan itu rahmat bukan? Masa takut sama rahmat? Enggak. Minta-minta rahmat dikasih nggak mau. Cuma dari tadi panitia doa, ya Allah, kok hujan? Dia lupa. Ini hampir di setiap majelis yang saya kunjungi, sebelum acara, siangnya kah, sebentar sebelum acara, itu selalu ada gerimis. Selalu begitu. Jarang sekali enggak. Ternyata tadi Pak Camat kita cerita, kampung Sanga-Sanga ini kecamatannya hot ya. Atasnya ada batu bara, bawahnya ada batu bara. Maka orangnya juga membara-bara. Tenang-tenang ya. Begitu kata kawan kita tadi ya. Kayaknya cuma Ustadz yang bisa baca itu Ustadz.
Coba Ustaz bilang tenang-tenang. Tenang-tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Ali, kami kalau jalan-jalan bersama Rasulullah itu sahabat senang. Kenapa? Pasti ada aja kejadian luar biasa. Jalan bersama Rasulullah diikuti beberapa khadam-khadam Rasulullah. Kata beliau, tidaklah kami melewati syajar wala jabal, kami tidak melewati pohon, gunung-gunung, kecuali semuanya menyapa, assalamu alayka ya Rasulullah. Coba kita jalan, mau masuk, mau datang ke masjid, pohonnya apa? Assalamu alayka, hai hamba Allah. Pingsan, besok langsung stroke. Ada juga kawan saya disalamin oleh makhluk tak tahu dari mana, lalu besok-besok ngaku jadi nabi. Ada. Tidak sanggup kita mengalami hal-hal begitu, maka tidak usah minta karamah-karamah, karena karamah tertinggi adalah ma'rifah. Ma'rifat itulah yang membuat seseorang istiqamah. Kalau pahala nggak bikin istiqamah, pahala nih atau keajaiban, kalau keajaiban tidak didapat, orang mikir, kayaknya majelis abah ini kurang sakti. Saya udah selawat per 1000 tapi nggak ada hasilnya. Saya sudah datang ke majelis, kok malah tengkar sama istri saya, nyalahin abah. Kok semenjak ngaji sama abah rezeki saya seret gitu. Ada yang gitu nggak? Tuh suul adab ente sama guru itu ya. Kalau begitu terus, saya khawatir itu menyakiti aulia Allah. Khutimta bisu'il khatimah, bisa ditutup nyawanya dengan su'ul khatimah, karena berusangka dia yang salah, yang disalahkan guru. Itu bukan Bani Adam, Bani Iblis. Pengajian tadi pagi apa tadi malam? Kemarin malam ya. Iblis itu nyalahin Nabi Adam, bahkan nyalahin Allah. Iblis itu hakikatnya dahsyat, zikir la ilaha illallahnya tidak pernah berhenti. Sehingga dalam satu hikayat yang disampaikan masyayikh kita ahlul haqa'iq, apa kata mereka? Iblis itu ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ya Allah, yang berhak disembah, disujudkan cuma engkau, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Tuh, sok ahli tauhid dia. Nanti bakal muncul ilmu-ilmu begitu ya, yang mengatakan cium tangan sama dengan sujud. Kita cium tangan bukan menyembah guru, kita cium tangan karena cinta kepada sang maha guru Rasulullah SAW. Karena tidak bertemu beliau, kita bertemu guru-guru. Nabi Muhammad SAW marah nggak kepada Arab Badui? Tidak marah, tapi dididik. Akhirnya Arab Badui bersyahadat, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi setelah menyaksikan keajaiban tadi bahwa engkau betul-betul Rasulullah, Nabiullah.